min hadits Abi Dzar wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salat Idul Adha yang dilanjutkan dengan khutbah Id sebagai pengingat bagi kita bersama agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, karena setiap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita menuntut untuk disyukuri dan menuntut agar kita menampakkan simbol kesyukuran kita, yang salah satu diantaranya adalah dengan menyembelih binatang kurban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang amat banyak, maka bersyukurlah dengan memperbanyak salat dan menyembelih binatang kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat diingatkan dengan ayat ini dan ayat wa kana fadlullahi 'alaika 'azimah, sungguh nikmat karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu amatlah agung, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyukurinya dengan memperbanyak salat, terlebih salat malam, sebagaimana dituturkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamah wa qultu ya Rasulullah lima tasna'u hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala fala uhib an akuna 'abdan syakura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat malam dalam rakaat-rakaat yang panjang hingga bengkak kedua kaki beliau. Maka Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah lima tasna'u hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengerjakan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akuna 'abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersyukur dengan menyembelih binatang kurban. Beliau menyembelih binatang kurban setiap tahun, sebagaimana dalam riwayat aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati asyra sinin yudhhi kulla sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah 10 tahun. Setiap tahun beliau menyembelih binatang kurban. Setiap tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing, dan dia di tahun terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan menyembelih 100 ekor unta. Dan beliau berpesan kepada umatnya, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah lapangkan rezekinya namun dia tidak menyembelih binatang korban, maka janganlah mendekati tempat kami sholat. Sebuah teguran yang amat menusuk hati, karena keluar dari lisan orang yang paling kita butuhkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki orang yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan khutbah dari awal hingga akhir, dan Allah memudahkan untuk berkorban. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengiming-iming kita dengan kemewahan dan kemegahan surga, dengan kemewahan dan keindahan surga, agar kita senantiasa bersemangat memburu akhirat kita, agar kita menganggap besar akhirat kita dan menganggap kecil dunia kita, sehingga ringan bagi kita untuk berkorban. Beliau menyampaikan kepada kita tentang bangunan surga yang terbuat dari emas dan perak,
tentang batu kerikilnya yang terbuat dari batu permata, tentang 4 sungainya yang amat menakjubkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli jannati dukhulan al-jannah." Sungguh aku mengetahui orang yang terakhir keluar dari api neraka dan orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwa fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala idhhab fadkhulil jannah. Seorang yang keluar dari api neraka dengan merangkak, kemudian Allah berkata kepadanya, pergilah, masuklah ke dalam surga. Fadhahaba fa yukhayyal ilaihi annaha mal'ah. Maka orang tersebut pergi menuju surga, namun di beberapa saat kemudian terdetik dalam benaknya kayaknya surga sudah penuh. Qad akhadhan nasu manazilahum, semua orang telah mengambil bagiannya masing-masing di surga, kayaknya sudah penuh. Faraja'a faqala ya Rabb wajadtuha mal'ah. Maka dia kembali menghadap kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, kayaknya surga sudah penuh. Qad akhadhan nasu manazilahum, semua orang telah mengambil jatahnya di surga. Maka Allah berfirman kepadanya, idhhab fadkhulil jannah fa innalaka misla dunya wa asyrata amsalihha. Pergilah, masuklah ke dalam surga, engkau akan mendapatkan istana seluas bumi dan 10 kali lipatnya. Subhanallah, penduduk surga yang paling bawah Allah berikan kepadanya istana seluas bumi dan 10 kali lipatnya. Bukan hanya seluas tanah desa Dayulawas yang dimiliki oleh ribuan orang, bukan hanya seluas tanah kecamatan Brondong yang dikuasai oleh ratusan ribu orang, akan tetapi seluas bumi dan 10 kali lipatnya, mengingatkan kepada kita agar kita selalu bersemangat memburu akhirat kita, mengingatkan kepada kita yang selama ini selalu tersibukkan dengan dunia kita dan melupakan akhirat kita. Demi dunia kita rela berpanas-panas bekerja di bawah terik matahari. Demi dunia kita rela berlama-lama menghirup udara kotor jalanan menuju tempat kita bekerja. Namun tidak pernah kita melakukannya untuk akhirat kita. Rekening dunia kita penuhi dengan hasil kerja kita, sehingga berisi puluhan juta hingga ratusan juta. Akan tetapi rekening akhirat kita hanya berisi uang ribuan. Rumah dunia kita bangun begitu megah, begitu mewah, akan tapi kita tidak mengetahui nasib rumah akhirat kita, karena kita tidak pernah merasa pernah membangunnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kalian pegang, apa yang kalian simpan pasti habis atau pasti kalian tinggalkan, karena orang mati tidak membawa hartanya. Wa ma indallahi baq. Akan tapi yang kalian titipkan di sisi Allah, itulah yang kekal, dan itu yang kalian temui dalam keabadian. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setiap tahun, setiap Idul Adha, kita diingatkan dengan kisah 3 sosok manusia pilihan yang telah menerapkan prinsip Allahu Akbar dalam kehidupannya dan harus menjadi teladan bagi setiap muslim. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail, dan kisah Ibunda Hajar. Kenapa kisah 3 manusia terbaik ini harus selalu diulang-ulang dalam setiap Idul Adha? Karena tabiat manusia suka meniru, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang ditiru oleh umat ini adalah orang-orang yang terbaik, sehingga umat ini menjadi khairul ummah, umat yang terbaik. Dalam Al-Qur'an ada kata uswatun hasanah, teladan yang terbaik, yang Allah sebutkan dalam 2 ayat, yaitu laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh bagi kalian ada teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Dan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik.
Artinya dua sosok manusia ini yang pantas untuk kita jadikan panutan. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kita hidup di zaman krisis keteladanan dan idola yang baik. Manusia-manusia yang ditampilkan di media adalah orang-orang yang tidak jelas akhiratnya, orang-orang yang tidak membawa kepada kejayaan Islam. Maka mau dibawa kemana generasi kita ini jika yang dijadikan idola oleh anak-anak kita adalah para pecundang, para artis yang bergelimang syahwat, orang-orang yang tenggelam dalam arus yang tidak jelas menuju neraka. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah para nabi pilihannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaikal ladzina hadallah wa bihudahum muqtadi. Mereka inilah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ambillah mereka sebagai teladan. Dan tentang Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'iluka linnasi imamah. Sungguh aku jadikan kamu sebagai imam, panutan bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, panutan bagi manusia adalah setelah beliau mengalami berbagai macam ujian. Dan Nabi Ibrahim berhasil menyelesaikannya dengan sempurna sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian berat dan beliau berhasil menyelesaikannya dengan sempurna, maka Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Sekarang aku jadikan kamu sebagai imam teladan bagi manusia. Maka Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan keturunanku juga sebagai panutan bagi manusia. Allah menjawab, la yanalu ahdiz zalimin. Orang-orang zalim dari keturunanmu tidak bakal mendapatkan janjiku ini. Orang zalim tidak pantas dijadikan sebagai teladan. Ada banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari kisah Nabi Ibrahim. Pelajaran dalam berdakwah dan pelajaran dalam mendidik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim tidaklah landai, bertabur mawar melati. Akan tetapi perjalanan dakwah Nabi Ibrahim adalah perjalanan dakwah yang terjal, bertabur onak dan duri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Ibrahim di tengah masyarakat yang angkuh penyembah berhala. Bapaknya sendiri menolak dakwanya. Akan tetapi Nabi Ibrahim dengan sabar berdakwah dan berdakwah, mendakwahkan dakwah tauhid dengan lembut. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala merekam bagaimana cara dakwahnya Nabi Ibrahim sehingga menjadi teladan bagi kita bagaimana cara berdakwah. Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya, beliau mengatakan, qala ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Duhai ayahanda ya abati. Nabi Ibrahim memanggil bapaknya yang kafir dengan sebutan yang paling sopan. Beliau katakan ya abati, bukan hanya ya abi. Beliau panggil dengan sebutan yang paling sopan, mengajarkan kepada kita bahwa seburuk apapun seorang bapak, dia masih berhak mendapatkan penghormatan dari anaknya. Dan dakwah tauhid adalah dakwah yang menyentuh hati. Kemudian beliau lanjutkan, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Beliau mengajak bapaknya berdiskusi dengan logika yang mudah dipahami. Duhai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Namun bapaknya tetap menolak dakwah Nabi Ibrahim. Sampai kemudian bapaknya mengusir Nabi Ibrahim.
namun tidak pernah keluar dari lisan Nabi Ibrahim kata-kata kasar kepada bapaknya. Tidak keluar dari Nabi Ibrahim kata laknat kepada bapaknya. Akan tapi keluar dari lisan Nabi Ibrahim setelah beliau diusir oleh bapaknya karena selalu mendakwai bapaknya, keluar dari lisan beliau doa terbaik untuk bapaknya. Ia katakan, qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Semoga kesejahteraan dan keselamatan selalu bersamamu wahai ayahanda. Aku akan mencoba untuk memohonkan ampun untukmu kepada Rabbku. Sungguh Tuhanku sangat baik kepadaku. Dakwah Nabi Ibrahim adalah dakwah tauhid yang lembut, dakwah tauhid yang diiringi dengan adab dan sopan santun, dakwah yang mengajak diskusi dengan logika yang mudah dipahami, dakwah yang menyentuh hati, dakwah yang diiringi dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya, karena pemilik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dakwah tauhid Nabi Ibrahim sering disalahpahami oleh banyak orang. Atas nama dakwah tauhid ia mudah kafirkan orang-orang yang menolak dakwahnya. Atas nama dakwah tauhid ia bersikap kasar kepada orang-orang yang menolak dakwahnya. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Kenapa bapaknya Nabi Ibrahim menolak dakwahnya Nabi Ibrahim? Karena bapaknya Nabi Ibrahim takut dengan penguasa yang begitu. Nabi Ibrahim diutus kepada Raja Namrud, penguasa yang sangat kuat, sangat bengis, yang memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas. Sampai dikatakan bahwa penguasa dunia ini ada 3, 1 mukmin dan 2 kafir. 1 mukmin adalah Raja Dzulqarnain dan 2 kafir adalah Namrud dan Nebukadnezar. Fir'aun tidak ada apa-apanya, karena Fir'aun hanya berkuasa di Mesir. Sehingga saking kuat dan bengisnya Raja Namrud ini, berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim berdakwah, namun tidak ada yang berani mengikuti dakwahnya kecuali hanya 2 orang, yaitu Sarah yang kemudian menjadi istrinya Nabi Ibrahim, dan Lut yang kemudian diangkat menjadi nabi. Namun Nabi Ibrahim terus berdakwah dan berdakwah, karena beliau yakin bahwa beliau sedang membangun fondasi dakwah tauhid. Kalau generasi ini tidak mengikuti dakwah beliau, semoga generasi berikutnya mau mengikuti dakwah tauhid. Dan kesabaran dakwah Nabi Ibrahim membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunan Nabi Ibrahim ini para nabi, dan dakwah tauhid ini kemudian menyebar di mana-mana. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, Nabi Ibrahim mendakwahi Namrud dan kaumnya dengan santun. Namun kaumnya menolak dakwahnya Nabi Ibrahim, bahkan dengan arogan. Mereka menyiapkan api yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilempar dari tempat yang jauh dengan pelontar karena apinya sangat besar, maka datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, hal laka ilayya hajah. Wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuanmu? Apakah engkau butuh bantuanku? Aku bisa menghancurkan kamu dengan sekali hentakan sayapku. Namun Nabi Ibrahim menolaknya, karena menurutnya penghancuran bukan solusi yang baik. Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala, amma ilaika fala anta makhluk wa ana makhluk. Adapun kepadamu aku tidak butuh bantuanmu. Adapun kepada Allah aku, karena engkau adalah makhluk dan aku makhluk. Amma ilallah fa na'am hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Adapun kepada Allah sekarang saya sangat butuh bantuan Allah. Cukup Allah sebagai penolongku, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Dan Allah kemudian menolong Nabi Ibrahim dengan cara yang santun. Karena Allah mengetahui nabinya ini adalah nabi yang santun, yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, ketika ditolak dakwahnya oleh umatnya, lalu langsung keluar laknat dan doa penghancur umat.
Allah menolong Nabi Ibrahim dengan cara yang santun. Allah katakan, wa qalana ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Karakter dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sama dengan karakter dakwahnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad ditolak dakwahnya oleh penduduk Quraisy dan beliau melebarkan dakwahnya ke daerah Taif, namun penduduk Taif menolak dakwah Rasulullah SAW, bahkan menyuruh anak-anak kecil untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai Rasulullah berdarah-darah. Lalu datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW menawarkan bantuan. Wahai Muhammad, malaikat penjaga gunung menunggu perintahmu. Kalau engkau mau, dia bisa menjatuhkan gunung Taif ke penduduk Taif yang tidak sopan kepadamu. Namun Rasulullah SAW menolaknya karena Rasulullah adalah punya kasih sayang yang kuat kepada umatnya. Rasulullah menolaknya. Beliau mengatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Bukan itu yang aku inginkan. Justru yang aku inginkan, semoga Allah SWT mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa ana ahtabi bida'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Setiap nabi diutus mesti Allah bekali dengan doa pamungkas yang sangat mustajab, dan sebagian nabi memanfaatkannya untuk menghancurkan umat yang tidak mau beriman kepadanya. Adapun aku akan berusaha menyimpan doa pamungkasku ini. Aku akan berikan untuk umatku nanti, memberikan syafaat kepada mereka nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam masalah pendidikan, banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari kisah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah pendidik terbaik, sebaik-baik pendidik. Karena Nabi Ibrahim berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Bukan hanya anak-anak soleh, akan tapi Nabi Ibrahim berhasil membimbing anak-anaknya sehingga menjadi para nabi, sehingga beliau berjuluk Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim berhasil mendidik Ismail kecil sehingga menjadi anak yang super soleh, sehingga percakapan keduanya diabadikan Allah dalam Al-Quran sebagai teladan bagi kita bersama. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, anakku, aku mendapatkan wahyu dalam mimpimu, Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Maka Ismail kecil menjawab, ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tuhai ayahanda, laksanakan apa yang Allah wahyukan kepadamu, apa yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan dapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Maka bagaimana cara Nabi Ibrahim dalam mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang saleh? Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Nabi Ibrahim mendidik Ismail jauh sebelum Ismail lahir. Karena Nabi Ibrahim puluhan tahun berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak-anak yang saleh. Namun puluhan tahun Allah tidak memberikannya anak. Nabi Ibrahim tetap bersabar berdoa, Rabbi habli minas salihin. Beliau tidak pernah protes, ya Allah aku ini nabimu, kenapa engkau tidak ijabahi doaku? Kenapa engkau tidak memberikan fasilitas kepada aku? Nabi Ibrahim tidak pernah protes. Beliau tetap berdoa, dan berdoa. Dan kekuatan kesabaran doa yang bertumpuk-tumpuk dari Nabi Ibrahim menghasilkan anak yang super soleh.
Allah kemudian ketika Nabi Ibrahim berumur 100 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengaruniainya anak yang sangat soleh, yaitu Ismail. Ini mengajarkan kepada kita bahwa doa orang tua, doa ibu, doa anak, doa ibu dan doa bapak itu sangat berarti dalam pendidikan, sangat berpengaruh dalam pendidikan. Wahai bapak, wahai ibu, jangan pernah bosan mendoakan anaknya agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kita mendapatkan anak kita hari ini belum saleh, semoga dengan keberkahan doa kita dalam di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala akan merubah haluan hidup anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, salatu da'awat la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah da'watul walid li waladih. Doa orang tua untuk anaknya. Maka jangan kita lalai untuk mendoakan anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat di kemudian hari. Jamaah salat Id rahimakumullah. Nabi Ibrahim sangat bergembira dengan kelahiran Nabi Ismail. Namun belum genap kegembiraan, Nabi Ibrahim turun perintah baru dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Ismail yang masih bayi ke tempat yang paling baik, yang paling barokah, yaitu ke Mekah, ke Baitullah, tempat yang mau dibangun di atasnya Baitullah. Namun waktu itu wadin ghairi dzi zar'in, tempat tersebut belum ada penghuninya karena masih merupakan lembah bebatuan yang tidak ada tanamannya, tidak ada air, tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya lingkungan yang baik itu sangat berpengaruh, sangat dibutuhkan bagi pendidikan anak. Dan lingkungan yang terbaik itu adalah masjid. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengajak anak kita, mendidik anak kita dekat dengan masjid. Muru awladakum bisolati wa hum ibnu sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum ibnu asyri sinin. Perintahkan, suruh ajak anak-anak kalian ke masjid ketika mereka sudah umur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau tidak mau ketika sudah umur 10 tahun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan mengajarkan kepada kita bahwa lingkungan yang terbaik adalah masjid. Keberkahan masjid sangat membantu dalam pendidikan anak. Jamaah salat Id rahimakumullah. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Ibunda Hajar dan bayinya yaitu Ismail dari Palestina menuju Mekah. Perjalanan yang sangat jauh. Setelah tiba di Mekah, di Baitullah, maka kemudian Nabi Ibrahim balik pulang. Dan fitrah seorang wanita yang mau ditinggal di tempat yang sepi, yang tidak ada apa-apanya, langsung mengejar Nabi Ibrahim. Ibunda Hajar berjalan di belakang Nabi Ibrahim mengatakan, ya Ibrahim ilaman takiluna. Wahai Ibrahim, saya ini istrimu, ini anakmu masih bayi. Di sini tempat tidak ada kehidupan, tidak ada orang. Ilaman takiluna, kepada siapa engkau titipkan kami? Namun Nabi Ibrahim tidak menjawab. Beliau tetap berjalan dan berjalan. Ibunda Hajar mengulanginya lagi, ya Ibrahim ilaman takiluna, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Di sini nggak ada makanan. Namun kemudian Nabi Ibrahim tidak menjawab juga. Kemudian Ibunda Hajar berpikir, dia baru sadar bahwa suaminya adalah seorang nabi. Tidak pantas baginya bertanya seperti itu. Maka dia merubah gaya pertanyaannya. Ya Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Barulah Nabi Ibrahim menjawab, nah, iya, ini perintah Allah. Tanpa menoleh. Maka Ibunda Hajar mengatakan, silakan pergi. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menterlantarkan kami. Idzan la yudayyi'ana Allah. Allah ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menterlantarkan kami. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa
sosok ibu yang tangguh sangat dibutuhkan dalam pendidikan anak yang baik. Ibu yang tangguh akan melahirkan anak-anak yang hebat. Ibu yang salehah, yang selalu taat kepada Allah sangat berpengaruh, karena sifat anak banyak menurun dari ibunya. Makanya dalam kata mutiara dikatakan madrasatul ula. In a'datta sya'ban tayyibal aql. Ibu adalah madrasah pertama. Kalau engkau menyiapkan kaum ibu, kalau engkau menyiapkan para istrimu menjadi yang baik, kalau didik mereka, maka berarti engkau telah menyiapkan generasi yang memiliki karakter yang baik. Dan dikatakan pula, al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tiang negara. Jika wanitanya baik, maka negara baik. Namun jika wanitanya tidak baik, maka negara juga akan rusak. Ini mengajarkan kepada kita agar kita, wahai bapak, wahai suami, jangan lupa mendidik kaum ibu. Karena ini tugas utama seorang suami, seorang bapak, yaitu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan disebutkan oleh mufassir riwayat yang menjelaskan ayat ini, nanti pada hari kiamat ada seorang wanita, seorang istri, ketika dia mendapati ternyata hasil akhirnya dia harus masuk neraka, maka yang pertama kali dituntut adalah suaminya. Ia berkata kepada Allah, innahu la yu'allimuni wa la yu'adzibuni, innama ya'tini bihufziz. Suamiku ya Allah, kalau saya buruk, yang pertama kali bertanggung jawab saya tuntut suamiku ya Allah. Karena di dunia dahulu dia tidak pernah mengajari aku kebaikan, dia tidak pernah mendidikku. Dia hanya datang kepadaku dengan roti pasar. Dia hanya memberi nafkah kepadaku, itu saja. Maka tanggung jawab inilah yang harus kita perhatikan agar generasi kita ini adalah generasi yang baik. Jamaah salat Id rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim berjalan jauh, kemudian beliau berbalik menghadap tempat ia tinggalkan istri dan anaknya. Kemudian dia menengadahkan tangannya dan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah tinggalkan salah satu dari keturunanku di tempat di lembah yang tidak ada tanamannya, tidak berpenghuni, tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun itu adalah tempat yang terbaik, yaitu Baitullah. Tempat yang akan dibangun Baitullah, inda baitikal muharram. Ya Allah, Rabbana liyuqimus shalah, aku tinggalkan anakku di tempat yang lingkungannya yang terbaik, yang paling barokah. Ini tujuan utamanya adalah agar dia kalau tumbuh besar menjadi orang yang menegakkan salat. Kemudian juga beliau berdoa, Rabbana Rabbi habli, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan demikian juga keturunanku. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya target utama pendidikan anak adalah menegakkan salat. Barometer kesalehan anak di masa yang akan datang adalah kalau dia menegakkan salat. Makanya muru auladakum bisolat, perintahkan anak-anak kalian, ajak mereka sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Kenapa Allah dijadikan sholat ini menjadi barometer dalam pendidikan anak? Karena kalau seorang anak lupa dengan haknya Allah SWT, lalai dengan haknya Allah SWT, maka dengan hak orang tuanya dia pasti akan lupa dan lebih lalai. Oleh karena itu Umar bin Khattab beliau mengatakan, man dayya'aha fa walima siwaha dia. Barang siapa yang melalaikan sholat, maka dengan kewajiban yang lalai dia akan, dengan kewajiban yang lain dia akan lebih meremehkan.
Seorang istri yang meremehkan sholat, maka dengan suaminya, maka dia akan lebih meremehkan. Oleh karena itu, sholat ini dijadikan syariat yang penentang dalam pendidikan. Kenapa? Agar hati anak ini tidak liar, diikat dengan sholat. Rasulullah SAW mengatakan, wassalatu nurun, sholat adalah cahaya penentram jiwa. Salat adalah cahaya penyuci hati. Salat adalah cahaya penyegar pikiran. Maka ini yang kemudian dijadikan tugas utama seorang bapak. Maka ketika turun ayat kepada Rasulullah SAW, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah dengan perintah ini. Maka Rasulullah SAW setiap malam, setiap sepertiga malam terakhir, beliau sempatkan berkeliling ke keluarga beliau, mengingatkan. Beliau mendatangi rumah Fatimah yang sudah dinikahkan dengan orang saleh, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan beliau ketuk, ya Fatimah autiri, wahai Fatimah, wahai anakku, jangan lupa bangun kerjakan sholat witir. Setelah terbangun Rasulullah pergi. Namun beberapa saat kemudian beliau balik lagi ke rumah Fatimah, pengen mendengar apakah keduanya ini sudah sholat, betul-betul sholat ataukah tidur lagi. Kalau tidak ada suara maka beliau ketuk kembali, ya Fatimah autiri. Inilah teladan dari Rasulullah SAW bagaimana seorang bapak dalam mendidik anaknya. Bukan hanya ketika kecil, akan tetapi setelah nikah pun tetap diingatkan, ya Fatimah autiri, wahai Fatimah kamu kerjakan sholat. Hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah. Setelah Nabi Ismail tumbuh dewasa, kemudian Nabi Ibrahim datang mengajak Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa keteladanan seorang bapak ini sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Seorang bapak harus ngajak anaknya turut serta dalam ibadahnya dan dia memberikan teladan yang baik. Karena seorang bapak adalah ruh bagi anaknya. Kalau bapaknya baik, kalau bapaknya soleh, insya Allah anaknya ini mudah ditata. Karena kesolehan seorang bapak adalah separuh perjalanan kesolehan seorang anak. Maka kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak soleh, maka mari kita didik diri kita menjadi orang-orang yang soleh, sehingga anak kita mudah untuk menjadi anak-anak yang soleh, sehingga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan syariat kurban ini adalah syariat kebersamaan, syariat keluarga Nabi Ibrahim yang menjadi syariat sampai sekarang. Dan Rasulullah SAW juga demikian. Beliau mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya berkorban. Beliau berkorban setiap tahun 2 ekor kambing. Dan beliau juga pernah berkorban sapi untuk istri-istrinya. Dan beliau juga menyuruh putrinya Fatimah untuk berkorban. Sebagaimana dalam riwayat, ya Fatimah, qumi washhadi ila udhiyatik. Wahai Fatimah, ayo bangun. Lihat itu korbanmu sedang disembelih. Fa inna laki awwal ma taqtur min damiha ayaghfirullahu laki ma taqaddama min dzunubiki. Karena engkau akan mendapatkan pertama kali darah menetes dari korbanmu itu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Semoga kita bisa meneladani Nabi Ibrahim dalam berdakwah dan dalam berkorban. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa. Semoga Allah SWT memberkahi desa kita ini menjadi baldatun thayyibatun barakun ghafur, menjadi desa yang makmur, sejahtera, tentram, dan semoga Allah melapangkan rezeki para penduduknya sehingga mereka bisa
berkorban setiap tahun sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan desa ini mendapatkan keberkahan dari syariat yang super berkah tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakas syukru kullu wa ilayka yurja'ul amru kullu. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta nuqaddim wa anta al-muakhir, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ja'al hadhil qaryata qaryatan mubarakah mutma'innah ya'tiha rizquha rawadan min kulli makanin bi'idni rabbiha, waj'al sukkanaha minas syakirin wa minas sabirin wa minat ta'ihin. Allahumma aftah lana abwabal rahmah, Allahumma aftah lana abwabal barakah, Allahumma aftah lana abwabal ilmi, Allahumma aftah lana abwabal khasyati, Allahumma aftah lana abwabal rizqi, Allahumma aftah lana abwabal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma ista'adha minhu nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.